Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cah Domo di segmen Canggur. Baik, kali ini saya ingin bercerita tentang, ini saya nggak tahu judulnya apa, saya nggak tahu. Intinya mungkin ini hanya cerita pendek ya. Karena mungkin akhir-akhir ini saya ada keperluan. Jadi untuk saat ini saya ingin mengisi waktu ini dengan cerita pendek saja. Oke? Baik, cerita dimulai dengan seorang lelaki yang sedang mencangkul tanah. Dia dari pagi hingga siang, dia mencangkul tanah. Dia adalah Supri, pemuda yang sangat baik di desanya. Dia dikenal dengan sangat baik. Semua warga mengenal dia sopan, santun, dan pekerja keras. Dan si Supri, dia gemar bekerja di ladang. Ya memang pekerjaannya di ladang. Kalau nggak di ladang, dia ya nggak dapat penghasilan. Akhirnya dia mencangkul tanah. Cangkul demi cangkul dia cangkul. Sehingga waktu pun tak terasa, matahari pun akan tenggelam. Sehingga dia menyelesaikan pencangkulannya tersebut, sehingga dia merasa capek, merasa lelah. Dia pun istirahat di bawah pohon mangga sambil membawa sebotol air putih mineral. Dia membuka tutupnya dan dia minum. Segar sekali. Dia merasa lega karena sepanjang hari dia mencangkul tanah dengan cuaca yang sangat terik dan panas yang luar biasa. Akhirnya dia pun bergumam. Setelah itu dia bergumam, apakah hidup itu seperti ini terus? Apakah gak ada perubahan gitu? Hidup, saya capek loh hidup seperti ini. Dia berkata seperti itu. Ya, dia merasa lelah dengan hidup yang ini aja. Bangun tidur, mencangkul. Setelah mencangkul, pulang tidur, mencangkul lagi besoknya. Dia sudah melakukan hal tersebut bertahun-tahun. Semenjak dia lulus dari sekolah SD, dia mencangkul hingga saat ini dia berumur 20 tahun. Akhirnya dia pun lelah. Dia pun pulang dengan keadaan yang sangat-sangat emosional. Dia tidak semangat ya, dalam keadaan tidak semangat. Waktu itu dia disapa oleh seseorang. Halo Supri. Dia pun hanya diam dengan memasang muka yang bermasalah. Supri pun menganggukkan tanda dia menjawab sapaannya. Supri pun pulang. Dan si orang ini pun heran, padahal Supri itu dikenal dengan orang yang ceria, orang yang sopan ramah. Namun untuk saat ini Supri kok seperti ini ya? Ada apa gitu? Supri pun termenung di rumahnya sambil meminum kopi dan menghisap seputung rokok yang dia sukai. Dia pun berpikir, apakah aku harus merantau aja ya? Apa mungkin kalau merantau, hidup ini akan berubah? Akhirnya, dia pun merantau. Dia pun menguatkan tekad dalam hatinya untuk merantau di kota. Dia pun bergegas mengemasi barang-barangnya. Sang warga pun heran. Loh, Supri, kamu mau kemana? Nah, si Supri pun menjawab, ya saya mau merantau. Loh, kok merantau itu loh? Kamu itu di sini itu ya enak, di desa itu ya enak. Kamu di kota itu belum tentu ada kerjaan. Di sini aja. Enggak, Pak. Di sini apa? Saya itu sudah lelah. Saya itu ingin hidup mewah.
Saya itu ingin hidup yang enak gitu loh Pak. Masa setiap hari cangkul, cangkul, cangkul. Saya tuh bosan Pak lihat cangkul. Saya bosan lihat cangkul. Akhirnya si bapak ini pun, ya sudah, kalau memang keputusan kamu sudah bulat, ya saya doakan kamu dapat pekerjaan yang baik. Ya, setelah sepeninggal ibumu, setelah sepeninggal bapakmu juga, kamu itu sepertinya semakin murung, ujar orang itu. Jadi orang tua si Supri ini sudah meninggal. Jadi mau nggak mau Supri harus menghidupi dirinya sendiri dengan mencangkul tanah ya, untuk mencangkul sawah sudah. Sehingga Supri pun berkata, iya, hidup ini semakin suram. Semakin bertambahnya usia semakin suram sekali hidupku ini. Dan si bapak ini pun berkata, jangan gitulah Supri. Perkataan adalah doa. Kamu nggak boleh bilang gitu. Yang membuat suram itu diri kamu sendiri. Apa Pak? Saya itu sudah optimis apa? Saya setiap hari mencangkul. Tanah sudah saya cangkul. Sudah berkali-kali panen. Namun nggak ada perubahan yang signifikan dalam nasib saya. Gini-gini aja. Makan nasi tempe. Saya ingin Pak makan nasi daging. Makan hamburger, makan apa yang di TV-TV loh Pak. Pingin saya Pak. Saya sini nggak ada enak-enaknya sekali. Nah, akhirnya si Supri pun diizinkan oleh bapak ini untuk pergi merantau. Jadi bapak ini adalah seorang lurah di sana. Nah, seorang lurah ini sangat dekat dengan Supri. Pada dasarnya Supri ini sangat disayangi oleh warga-warga. Namun karena keputusan Supri, sehingga Supri dilepaslah Supri. Gitu. Akhirnya Supri pun berjalan. Dia pun lalu. Dia pun tidak ada rencana. Ini aku mau kemana, nggak ada rencana. Sehingga dia ya homeless people, atau dalam bahasa baiknya ya tunawisma. Dia nggak ada tempat tinggal, dia hanya jalan saja, nggak ada tempat tinggal. Dia tidur di pos ronda. Itu pun kalau nggak diusir. Kalau diusir ya dia mungkin tidur di depan ruko. Itu pun juga kalau nggak diusir. Dia pun tidur di bawah jembatan. Itu pun kalau nggak ada masalah dengan orang-orang sekitar sana. Kadang ada orang sesama tunawisma, kadang bertengkar kan ya, mungkin itu tempat tidur dia. Kok malah diambil, itu kan pasti marah dia. Akhirnya dia pun tidur di pinggir jalan. Nggak ada jalan lain ya untuk mencapai hidup ini selain ini, kata Supri. Jadi dia nikmati hidup ini, dia rasakan prosesnya, betapa beratnya perjalanan dia untuk menuju menuju rantauan dia. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan hingga perutnya pun tidak terasa berbunyi kruyuk-kruyuk, yang menandakan dia itu sedang lapar. Ya, lapar, dia pun bingung. Wah, ini makan apa? Namun dia pun teringat, alhamdulillah, tadi saya bawa ubi rebus. Untungnya dia bawa ubi rebus. Sebelum dia berangkat, dia membawa bekal apa? Ubi ya. Ubi dia rebus, dia masukkan ke tepanya, ke kotak, sehingga dia bisa memakannya. Dia pun memakan ubi. Nah, namun yang konyolnya dia nggak bawa air, sehingga dia tersedak gitu, cegukan seperti tenggorokan ini kering sekali. Jadi dia itu butuh minum, sehingga dia itu cegukan. Ya, kalau bahasa Jawanya sereten gitu ya. Sereten, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Intinya cegukan ya. Dia itu seperti, karena memang ubi rebus itu, ketela rebus itu kan memang kandungan airnya sangat sedikit ya. Jadi serat di tenggorokan ini agak kering gitu ya. Sehingga mengakibatkan cekukan yang gitu, serak gitu. Dia pun butuh minuman. Dia pun cari minum gak ada. Akhirnya dia tuh
Karena sesak dia tuh. Akhirnya ada orang yang baik hati, dia menawarkan minuman. Si Supri pun sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Dia pun minum dengan lahapnya. Akhirnya pun cegukannya pun selesai. Dan si orang yang memberikan minum ini bertanya sama Supri, Pak, Mas, Mas dari mana? Mas mau kemana? Bawa pakaian banyak. Si Supri pun berkata, saya Pak, saya ingin merantau Pak, saya ingin bekerja Pak. Oh, kamu ingin bekerja? Ya udah ikut saya aja, ikut saya kerja. Nanti masalah bayaran nanti kita bisa bicarakan ya. Pekerjaannya nanti kita bicara lebih lanjut lah. Nanti ikut saya aja. Akhirnya si Supri mengikuti bapak ini. Nah, si Supri pun mengikuti. Dia pun mendapati rumahnya yang sangat besar, banyak berjejer mobil-mobil di sana. Supri pun ditawari makanan di sana. Mari dimakan. Oh iya, saya merekrut kamu untuk menjadi tukang kebun, untuk merawat kebun saya lah. Kebun saya ini dulunya sebenarnya ada tukang kebunnya, namun tukang kebunnya sakit dan meninggal dunia. Kami membutuhkan sekali tukang kebun karena kebun kami harus dirawat, ujar si orang ini, orang kaya ini. Si Supri pun menjawab dengan senang hati. Dia pun jawab, oh iya, saya bersedia Pak, saya akan usahakan, saya akan bekerja yang terbaik. Nah, si Supri pun berkata seperti itu. Oke, kamu bisa mulai kerja besok ya. Nah, kamu bisa tinggal di rumah saya. Jadi kalau mengenai makan apa, kami yang menjamin. Supri pun bersyukur. Dia pun senang sekali. Wah, penantianku ternyata berhasil. Penantianku ternyata sudah terpenuhi. Aku dapat kerja. Kerjanya sangat mudah. Membersihkan kebun. Gak seberapa berat lah seperti cangkul. Dan kebunnya pun sejuk karena banyak pohon rindang. Gak di sawah yang gak ada pohonnya, sawah panas sekali. Akhirnya dia pun merasa senang. Dia pun menerima pekerjaan itu dengan lapang dada. Akhirnya hari demi hari dia lalu. Dia merawat tanaman itu dengan sepenuh hati. Tidak terasa sudah berhari-hari dia lalui. Dan dia pun merasa senang sekali. Karena dia mendapatkan gaji yang sangat dia impikan selama ini. Gaji yang membuat dia puas, gaji yang membuat dia sangat-sangat bahagia. Dan dia pun menabung gaji tersebut. Gaji tersebut ditabung dia. Dia berharap dengan tabungan ini dia bisa memperbaiki hidupnya dengan lebih baik. Selesai. Jadi video ini masih ada lanjutannya. Jadi kalian jangan kemana-mana, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan info yang lebih lanjut dari channel kami. Jadi nantikan part keduanya, karena ini ada part 2-nya ya. Nantikan saja. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan subscribe di channel Cah Domong di segmen Canggur, Cangkem Nganggur. Oke, ojo lali part loro nih ya.